Baik, jumpa lagi di mata kuliah intervensi dasar 1. Pertemuan kali ini saya akan sedikit mereview dari materi sebelumnya tentang restatement dan refleksi emosi. Singkat saja, saya yakin teman-teman semuanya sudah membaca dan sudah mengerjakan kuis dengan baik. Ya, jadi kita sedikit mereview atau mengulang kembali pembahasan tentang restatement dan refleksi emosi. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa dalam proses konseling di awal pertemuan itu maka kita perlu membangun ruang katarsis. Syarat utama agar ruang katarsis ini bisa dibangun, maka raport atau hubungan yang baik atau penerimaan yang baik dari konselor terhadap klien itu harus dilakukan ya. Jadi seperti ini dinamika klien itu ketika pertama kali datang ke ruang konseling. Mungkin dia sudah, kalau di Indonesia ya, tipikal orang Indonesia itu kalau ada masalah, mungkin dia sudah datang ke keluarganya, dia sudah datang ke sahabatnya, ke mungkin ustadz, ke tokoh agama, tokoh masyarakat, ke sahabat-sahabatnya, ke teman-temannya. Nah, mungkin dia sudah datang ke semua orang itu dan dia tetap belum lega atau belum menemukan jawaban atas permasalahannya, maka biasanya dia akan ke profesional. Jadi, jika Anda melakukan praktek konseling, yang harus Anda sadari adalah Anda bukan orang pertama biasanya ya dalam konteks di Indonesia itu. Anda bukan orang pertama yang didatangi oleh klien. Umumnya mereka akan datang dulu ke keluarganya, ke ayah ibunya, ke saudaranya, seperti itu. Ya, mungkin dia ketika datang ke ruang konseling itu dengan situasi putus asa atau masih marah, malu, merasa bersalah dan sebagainya. Nah, semua jenis emosi ini harus difasilitasi untuk diekspresikan ya. Karena ketika semua emosi ini belum terfasilitasi, maka hal inilah biasanya yang akan menghambat insight itu muncul. Nah, bagaimana caranya? Ya, kalau dalam proses konseling kita ada teknik namanya empati. Ya, empati itu sebenarnya adalah bagian penting dari proses konseling. Dia adalah seni mendengarkan dengan aktif ya. Jadi di konseling itu mendengarkan itu aktif, bukan pasif yang kemudian kita hanya mendengarkan saja, tapi kita harus aktif dengan cara melakukan ini ya, restatement atau parafrase dan dengan refleksi emosi. Ini saya yakin teman-teman sudah membacanya. Jadi restatement itu adalah dengan cara menyatakan kembali inti dari apa yang telah diungkapkan menggunakan bahasa atau kata kita sendiri tanpa mengubah makna. Jadi fokus dari restatement ini adalah apa yang dipikirkan atau diinginkan oleh klien. Dan ini contoh-contohnya ya. Nanti kita ulas di slide yang kedua. Refleksi emosi itu adalah kita lebih fokusnya ke apa yang dirasakan klien atas situasinya. Ya, ini ruang katarsis itu biasanya porsinya mungkin lebih banyak menggali tentang emosi. Ya, kita mengeksplorasi perasaan dan kemudian merefleksikannya kembali. Nah, kemudian bagaimana cara mengaplikasikan teknik ini dari mulai eksplorasi, restatement, dan refleksi emosi. Kita akan lanjut di slide yang kedua. Ini adalah aplikasi teknik restatement dan refleksi emosi dalam proses konseling. Ya, kita langsung membahas per kasus ya. Jadi saya sudah menyediakan 3 kasus. Kasus ini adalah kasus nyata yang pernah ditangani oleh saya ataupun teman-teman dosen yang lain. Jadi ini saya cuplik pembicaraannya untuk dijadikan topik pembelajaran oleh kita semuanya. Jadi seperti ini. Jadi apa yang membuat Budi diminta oleh orang tua untuk datang ke sini? Ini kasusnya klien yang remaja ya SMA yang dia punya hambatan dalam belajar, kemudian diminta oleh orang tuanya untuk konseling.
Biasanya kata-kata pembuka akan seperti ini ya. Ini namanya opening. Jadi apa yang membuat Budi diminta oleh orang tua untuk datang ke sini bertemu dengan saya? Kemudian klien akan mengatakan, mulai bicara, saya susah kalau harus ngomong di depan kelas, banyak teman-teman. Dia akan mulai menceritakan permasalahannya. Ingat, pada tahap ini biasanya belum semua hal. Jadi mungkin dia masih merasa malu, canggung. Biasanya yang paling sering itu adalah canggung. Maka kalau konselornya juga canggung, maka klien juga akan lebih canggung lagi. Jadi usahakan sikap kita, gestur kita, nonverbal kita itu nyaman ya. Kita nyaman, maka klien juga akan merasa nyaman. Kemungkinan kita akan mengatakan ini, yang Budi maksud dengan susah ngomong itu seperti apa. Jadi penting bagi kita untuk mengklarifikasi jika memang tidak ada hal-hal yang kurang jelas. Seperti ini sih, Budi ngomong susah ngomong di depan kelas. Susah ngomong itu pasti ada peristiwanya, maka harus kita detailkan. Peristiwa apa yang sehingga Budi menganggap bahwa dia itu merasa susah ngomong. Oke. Dia menjawab, ya merasa bodoh aja, biasanya teman-teman tertawa kalau saya ngomong. Oke, ini masih belum detail, jadi perlu kita detailkan lagi. Tapi tidak secara langsung ya kita minta Budi menceritakan apa yang Budi maksud dengan bodoh, merasa bodoh atau teman-teman tertawa. Ini setidaknya perlu kita refleksikan dulu ya. Ya, gitu. Seperti ini contohnya. Jadi Budi merasa tidak percaya diri kalau karena selalu ditertawakan depan kelas ya. Seperti itu. Ya, ini contoh dari refleksi. Di sini poinnya adalah kita menangkap apa yang dirasakan oleh Budi. Sepertinya dari cerita ini susah ngomong di depan kelas, banyak teman-teman merasa bodoh. Ini kita tangkap inti dari apa yang dia rasakan. Dari ini itu apa? Kemudian kita formulasikan dan kemudian kita refleksikan ke Budi. Jadi di sini saya memilih kata tidak percaya diri. Terus Budi, kalau ini tepat, maka Budi akan merasa dipahami. Ya, itulah fungsi dari refleksi emosi. Akurasi refleksi emosi semakin akurat, artinya semakin menggambarkan apa yang dirasakan, maka itu akan berkontribusi terhadap raport, terbentuknya raport yang baik. Ya. Iya, saya merasa nggak bisa seperti mereka. Mereka itu keren-keren, gitu ya. Kemudian kita melakukan restatement atau parafrase. Jadi Budi menganggap teman-teman lebih keren. Sepertinya Budi merasa, sepertinya Budi berpikir bahwa teman-teman lebih keren dari Budi. Atau kemudian kita gabung dengan eksplorasi. Jadi apa yang Budi pikirkan tentang mereka? Ya, jadi ini dialognya ya. Ini bayangkan kalau ini dengan nasihat, maka tidak akan sepanjang ini. Ya, misalkan dari sini, saya susah kalau harus ngomong di depan kelas, banyak teman-teman. Ini kalau dengan nasihat mungkin kita akan mengatakan, ayo Budi, sebaiknya kamu harus lebih baik lagi. Meskipun itu baik, tapi kita tidak ruang bagi Budi untuk mencurahkan apa yang dirasakan itu akan tertutup. Nah, kemudian Budi mengatakan ini, ya teman-teman ngomongnya canggih, banyak tahu istilah ilmiah, penampilannya kekinian, bajunya bagus. Kalau saya kan biasa aja. Nah, di sini ini data ya, data. Jadi semakin kita mampu melakukan parafrase, eksplorasi, maka kita akan banyak tahu sebenarnya bagaimana Budi melihat dirinya sendiri. Jadi kalau di sini dia itu kiranya selalu negatif ya. Jadi ini kalau dilanjutkan, misalkan kita pakai pendekatan psikologi kognitif, maka dia cenderung melihat dirinya itu negatif atau self-konsepnya, konsep dirinya itu negatif. Kalau kita pakai nasihat, kita nggak akan tahu bagaimana dia melihat dirinya sendiri. Kemudian kita gabungkan.
Ini bisa digabung ya antara restatement dan refleksi emosi. Jadi Budi berpikir tidak bisa seperti teman-teman ya, sehingga Budi merasa berbeda dari yang lain. Hal ini membuat Budi minder. Ini gabungannya ya. Jadi apa yang dia pikirkan tentang dirinya dan teman-teman, yang kemudian berimplikasi terhadap apa yang dia rasakan. Seperti ini. Bagi teman-teman tidak usah khawatir, aku nanti parafrasenya atau refleksi emosinya nggak terlalu akurat, nanti gimana gitu. Ya memang itu butuh jam terbang, ya. Jadi itu bisa dilatih, tapi jangan terlalu memikirkan itu dulu. Yang penting dialognya mengalir dan klien itu merasa diterima, merasa didengarkan. Inilah yang dimaksud dengan mendengarkan aktif. Kita tidak hanya pasif diam, tapi kita juga menanggapi dalam rangka kita berempati atas apa yang dia rasakan dan pikirkan. Saya punya satu contoh video dari angkatan 2014 dulu ya, ini yang terbaik dan saya minta untuk diupload di YouTube. Mari kita lihat contoh yang lain ya. Di sini adalah contoh dari grief counseling. Apa itu grief counseling? Kita akan pelajari setelah UTS. Ya. Kita lihat. Saya akan jelaskan per adegannya. Mbak duduk dengan rileks dan santai saja, tidak perlu takut ataupun khawatir ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dani Grantika. Saya konselor di Biro Layanan Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, dan saya di sini akan mendampingi Mbak sama proses konseling ini. Sebelumnya boleh tahu Mbak dengan Mbak siapa? Mbak Dian Pertiwi. Mbak Dian Pertiwi. Boleh saya panggil Mbak Tiwi ya? Iya. Supaya lebih terdengar akrab gitu. Tadi Mbak Dian Pertiwi ini asli mana ya Mbak? Asli Kalimantan Barat. Wah, Kalimantan Barat. Jauh sekali ya Mbak. Jadi di sini tinggal ngekos atau sama saudara? Ngekos. Tinggal ngekos di sini ya? Iya. Tadi kesini naik apa Mbak? Naik bis. Naik bis Iya. diantar atau sendiri? Sendiri. Wah, sendiri ya? Naik bis sendiri. Dan tadi gimana? Susah tidak menemukan mama saya? Lumayan sih Mbak. Susah sekali gitu karena ke ruangan Mbak tadi saya menanyakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah dengan susah payah dan menanyakan itu Mbak udah bisa datang ke sini ya Mbak. Nah ini standar ya dari mulai pembukaan ya. Tahapannya mempersilahkan klien duduk, kemudian memberikan apresiasi, perkenalan, kemudian mempersilahkan klien untuk mengenalkan dirinya, sedikit basa-basi itu oke, nggak masalah ya. Di sini kita mulai bisa lihat gestur yang dibangun oleh konselor, sangat ramah, sangat open, penuh penerimaan. Ya, ini juga masuk dalam penilaian ya, masuk dalam sikap konselor terhadap klien. Sebelumnya terima kasih nih Mbak karena Mbak sudah datang ke sini dan telah mempercayakan Biro Layanan Psikologi kami. Nanti di sini Mbak Tiwi boleh menceritakan apa saja yang ingin Mbak Tiwi ceritakan, dan Mbak Tiwi gak usah khawatir. Semua yang Mbak Tiwi ceritakan di sini akan kami jaga kerahasiaannya. Namun Mbak Tiwi, apabila nanti saya mendengar dari cerita apa yang Mbak Tiwi ceritakan kepada saya selama proses konseling ini, ada orang lain yang sedang dalam bahaya atau keberadaannya terancam, maka saya wajib memberitahukan ini kepada pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini di sini adalah Kepala Biro Layanan Psikologi saya. Nah, ini adalah prinsip konfidensialitas. Artinya ini harus diungkapkan. Artinya adalah kerahasiaan terbatas ya. Jadi segala hal yang akan diceritakan klien itu akan dijaga kerahasiaannya. Namun itu tidak mutlak jika ada informasi yang menunjukkan adanya ancaman atau hal-hal yang membahayakan, maka sebagai konselor kita perlu menginformasikan ke pihak ketiga. Ya, ini harus diungkapkan di awal, wajib ya. Dan ini masuk dalam aspek penilaian. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, apakah Mbak Tiwi sudah mengerti? Baik, jika sudah mengerti dan tidak ada yang ingin ditanyakan, apa sih yang membuat Mbak Tiwi datang ke sini? Nah, itu adalah opening. Artinya kita mulai mempersilahkan klien menceritakan masalahnya. Ada kalanya semester-semester yang lalu para mahasiswa yang praktek itu
tidak menggunakan ini opening ini ya. Jadi klien kadang canggung, semakin membuat klien canggung harus mulai cerita dari mana. Jadi pastikan Anda melakukan teknik opening itu. Jadi itu sangat sederhana. Jadi kita tinggal menanyakan. Jadi apa yang bisa saya bantu? Jadi apa yang sudah terjadi sehingga Anda bertemu dengan saya di sini? Itu sangat sederhana ya. Saya ke sini gitu kan tertarik untuk ke biro layanan psikologi ini. Saya ingin bercerita 2 tahun yang lalu saya menjadi maba. Saya itu di bulan Desember kehilangan sosok seseorang gitu kan. Ya, sampai bulan ini Januari juga saya 2017 ini belum bisa gitu kan untuk melupakan seorang sosok itu. Oh iya, jadi 2 tahun yang lalu itu Mbak kehilangan seorang sosok, sampai saat ini Mbak belum bisa melupakannya. Kalau boleh tahu Mbak, siapakah sosok itu gitu? Nah, ini dia melakukan restatement plus langsung eksplorasi ya. Jadi seperti itu ya. Ini kalau ini nasihat, ya tentu langsung disuruh ya sudah sabar aja, mungkin sudah takdir. Dia meninggalnya seseorang itu sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi karena kita konseling, kita tidak menggunakan teknik itu. Jadi kita melakukan restatement atau refleksi emosi ya. Jadi dia bilang, jadi Mbak baru saja kehilangan itu ya tadi itu ya. Terus kemudian langsung digabung dengan eksplorasi. Siapa? Sebelum itu nenek saya gitu kan ya Pak ya, dia sangat itu diibaratkan kayak kedua orang tua saya kayak gitu. Jadi Mbak 2 tahun yang lalu itu kehilangan sosok nenek Mbak yang begitu penting ya, begitu ini buat Mbak gitu ya. Apa sih yang Mbak paling ingat dari mendiang nenek Mbak dan seberapa pentingkah beliau untuk Mbak? Bagus sekali ya. Jadi dia selain parafrase, kemudian dia menggali semua perasaan yang mungkin belum yang terpendam ya. Nah, itu penting. Dia bagaimana sosok dia di mata Mbak? Apa saja yang sudah mungkin bisa dengan cara yang lain. Jadi apa saja yang sudah terjadi setelah beliau meninggal itu akan membuat klien menceritakan peristiwa. Nah, di setiap peristiwa itu pasti ada emosi-emosi yang terpendam yang harus dikeluarkan. Itu adalah inti dari membangun ruang katarsis. Oke, kita kembali lagi ke slide. Ini Anda bisa mengakses video ini. Saya sudah cantumkan link di akhir slide yang kedua ini ya. Oke, kita lanjut ke contoh kasus yang kedua, klien kedua ya. Nah, ini dialognya seperti ini. Jadi apa yang telah terjadi sehingga Kiki datang ke sini bertemu dengan saya? Ini kasus mahasiswa yang dia memiliki hambatan dalam skripsi dan perkuliahan. Teman-temannya sudah pada lulus, cuman dia yang belum. Dan dia masih harus mengulang mata kuliah. Sementara itu dia juga harus mengerjakan skripsi. Kemudian dia mungkin menjawab, yang ini opening ya teman-teman. Ini yang saya maksud dengan opening. Jadi apa yang telah terjadi sehingga Kiki datang ke sini bertemu saya? Akhir-akhir ini saya tidak semangat kuliah, pergi ke kampus, melihat kampus itu sudah lelah dan malas. Nah, kemudian kita refleksikan, oke, sepertinya kampus sekarang sudah bukan tempat yang nyaman ya untuk Kiki. Gitu. Iya benar, ini kalau tepat, maka klien akan terus terbuka untuk menceritakan masalahnya. Iya benar, rasanya udah enak aja, apalagi ngelihat para dosen, teman-teman. Kemudian kita eksplorasi ataupun klarifikasi yang kita bisa tanya yang Kiki maksud dengan enak melihat teman-teman dan dosen itu yang bagaimana, itu boleh. Tapi di sini saya ingin membandingkan sebelumnya bagaimana. Ya, meskipun ini sama aja dengan yang tadi ya. Kita tanya yang dimaksud dengan enak melihat para dosen dan teman-teman itu apa, maka dia akan bercerita peristiwa. Ini pun juga sama. Sebelumnya bagaimana? Oke, sebelumnya biasa aja. Saya masih bersemangat dan menyenangkan.
Terus kemudian kita eksplorasi peristiwa. Jadi apa saja yang sudah terjadi sehingga Kiki merasa tidak nyaman lagi ke kampus, bertemu dengan dosen dan teman-teman. Di sini kita minta untuk menceritakan sebenarnya ada peristiwa apa sehingga dia merasa tidak nyaman. Jadi kemudian klien menjawab, jadi saya sekarang tuh skripsi. Saya merasa ada hambatan, sering revisi, selalu saja ada yang kurang. Belum lagi saya masih mengulang beberapa mata kuliah. Berat sekali rasanya. Kita perlu klarifikasi, atau ini juga bisa restatement juga boleh ya. Kalau restatement seperti ini, jadi Kiki merasa berat karena harus di samping harus skripsi, Kiki harus mengulang beberapa mata kuliah ya, dan itu membuat Kiki berat ya. Itu bisa resettlement. Kalau di sini saya ubah dengan klarifikasi ya. Maksudnya karena Kiki harus memikirkan dua hal secara bersamaan, skripsi dan mengulang mata kuliah sehingga berat. Yang intinya adalah sama ya dengan resettlement. Kemudian dia menjawab, iya, belum lagi tekanan dari lingkungan yang saya alami. Saya malu ketika bertemu dengan teman-teman yang sudah lulus. Apalagi kalau bertemu dengan saudara, selalu bertanya kapan saya lulus. Rasanya tuh nggak ada habisnya, semua orang berlomba-lomba untuk membuat aku malu dan terpojok. Nah, ini yang dinamakan indikator keberhasilan ruang katarsis ya. Jadi ruang katarsis itu berhasil tidaknya itu terlihat dari pernyataan klien. Kalau dia itu terus menceritakan, terus mencurahkan perasaannya, emosinya, itu maka bisa dikatakan berhasil. Bayangkan kalau kemudian kita dengan nasihat, misalkan sampai sini saja, saya kok malas ya ke kampus. Kalau dia mungkin ke orang tuanya, mungkin ya, kalau dia ke orang tuanya, entah ayahnya atau ibunya, pasti langsung, kamu tidak tahu orang tua seperti apa rasanya bekerja, kamu kuliah tidak semangat, misalkan seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita nggak akan bisa menggali apa sih yang sebenarnya dia rasakan. Oke, Kiki kemudian konselor merefleksikan ya. Jadi tadi dia bilang seperti ini. Merasa ada tekanan dari lingkungan, merasa seolah-olah terus dituntut untuk lulus, untuk cepat-cepat gitu ya. Dan dia merasa malu dengan itu. Teman-temannya itu sudah pada lulus. Biasanya seperti ini ya, para mahasiswa yang semester akhir dan dia angkatan lama, teman-temannya sudah pada lulus, dan dia harus ngulang, itu biasanya hal itu membuat dia tidak bersemangat. Karena dia ketika kampus tidak ada yang kenal ya, kecuali dosen. Kemudian konselor bisa melakukan refleksi emosi seperti ini. Jadi Kiki merasa tidak percaya diri ketika ketemu dengan teman-teman, karena merasa ia tidak ada yang bisa memahami Kiki. Itu refleksi emosi. Kemudian dia langsung ya, dari satu pernyataan refleksi emosi ini, jika akurat maka dia akan menceritakan banyak hal. Ini ternyata dia mahasiswi semester 10, harusnya sudah lulus tapi ternyata belum, merasa mentok di skripsi, merasa dipersulit dosen, mungkin karena banyak revisi tadi itu ya, banyak revisi dari dosen, sehingga dia merasa itu dia dipersulit. Ini nggak boleh kemudian kita nasihati. Itu misalkan kita bilang, itu cuma perasaanmu aja. Ya namanya dosen itu memang seperti itu. Nah itu juga nggak boleh ya. Jadi kita terus mengikuti alur yang dia rasakan dan pikirkan dengan teknik dua itu, restatement dan refleksi emosi. Dan juga eksplorasi. Ya. Ini dia menceritakan ini. Saya ini mahasiswa semester 10, harusnya sudah lulus, tapi saya mentok di skripsi, saya merasa dipersulit dosen, saya nggak paham apa yang dosen maui, saya merasa sudah merevisi berulang kali, membacanya lebih dalam lagi, tapi tetap saja sia-sia. Rasanya ingin saja saya itu berteriak di depan wajah mereka bahwa saya ini sudah lelah gitu ya. Kayaknya ini dia sudah benar-benar burn out.
Kita refleksikan ya. Jadi Kiki ini semua yang dia ceritakan seolah-olah dia sudah putus asa ya, burn out ya. Yaitu kita tangkap kemudian kita balikkan ke dia. Ini yang dinamakan kita berempati dengan yang dia rasakan. Jadi Kiki merasa sangat marah dan putus asa ya, karena setiap usaha yang Kiki lakukan untuk lulus itu selalu gagal. Dia menjawab iya seperti itu. Kadang klien jawabannya itu pendek karena dia memang sudah lelah ya, lelah dengan apa yang dia rasakan. Kemudian kita bisa melakukan ini ya tahapan-tahapan. Kita bisa mengeksplorasi dampak. Eksplorasi dampak itu penting karena biasanya dengan kita menanyakan dampak yang sudah terjadi, maka klien akan mencurahkan semua emosinya. Kita bisa bertanya, oke Kiki, jadi apa dampak dari situasi ini? Apa saja yang sudah terjadi dalam hidup Kiki akibat dari situasi ini? Mungkin dia akan menceritakan saya hubungan dengan orang tua jadi buruk, saya jadi mungkin jadi sering saya jadi jarang keluar kos misalkan karena malu dan sebagainya. Di sini si Kiki bilang saya akibat dari situasi itu saya jadi sering menunda-nunda revisi atau bahkan malas ke kampus untuk kuliah. Oke, jadi ini ternyata ya ada perilaku yang sebenarnya justru menghambat. Tapi kita nggak boleh di sini kemudian mengatakan, oh itu salah Kiki, kamu menunda-nunda revisi. Justru biasanya kalau kamu tunda-tunda ya semakin kamu nggak selesai-selesai. Itu juga nggak bisa kita katakan ya, karena pasti Kiki ini dalam situasi yang sangat sensitif, malu. Jadi kalau kemudian langsung kita berikan informasi seperti itu yang tendensinya itu menasihati, pasti dia akan merasa tidak diterima. Alih-alih menasihati, maka kita eksplorasi lagi. Jadi sebenarnya apa keinginan Kiki atas situasi ini? Ini penting ya teman-teman, kita untuk bertanya tentang apa yang diharapkan klien. Karena dengan ini kita jadi tahu mau ke arah mana konselingnya. Jadi jangan lupa untuk menanyakan apa harapan dia atas masalah yang dialami. Ternyata si Kiki bilang, saya ingin segera lulus cepat. Oke, jadi ini yang kita jadikan pedoman dalam proses konseling. Artinya semua hal kita arahkan ke sini. Ini kemudian kita bisa masuk ke teknik membangun insight yang akan saya lanjutkan. Nanti kita detailkan di pertemuan selanjutnya ya tentang teknik membangun insight. Ini saya bocorkan sedikit ya. Setelah ruang katarsisnya terbentuk, parafrase, refleksi emosinya sudah kita lakukan dengan baik, eksplorasi juga, dan sepertinya Kiki itu nyaman dengan kita, percaya, trust terbentuk, maka kita bisa melanjutkan ke teknik membangun insight. Nah, ini kan si Kiki keinginannya seperti ini, ingin segera lulus cepat. Sementara yang dia lakukan menunda-nunda atau bahkan malas ke kampus. Kita bisa itu ya, mengklarifikasi itu di sini. Jadi setelah Kiki menunda revisi dan tidak masuk kuliah, selanjutnya apa yang terjadi? Nah, sebenarnya kan ini kita ingin menasihati, kalau kamu menunda revisi dan nggak masuk kuliah, itu justru semakin memperparah masalahmu, Kiki. Sebenarnya kita ingin menasihati seperti itu, tapi karena ini konseling, kalau kemudian kita bilang seperti itu, sudah pasti Kiki akan resisten. Dia akan bilang, iya, ya saya kan sudah revisi, tapi memang dosennya. Tapi ya memang karena dosennya susah ditemui lah, dosennya susah, syaratnya terlalu tinggi lah, dia akan cenderung mencari alasan-alasan eksternal. Kalau dengan nasihat, maka kita ubah dengan bahasa pertanyaan. Seperti ini, setelah Kiki menunda revisi dan tidak masuk kuliah, selanjutnya apa yang terjadi? Biar Kiki menasihati dirinya sendiri. Biarkan Kiki menggunakan pengalaman-pengalaman hidupnya untuk menginformasikan ke dia sendiri dampak dari apa yang sudah dia lakukan. Kita sebagai konselor, kita harus pandai-pandai menyusun pertanyaan kunci seperti ini ya. Pertanyaan-pertanyaan yang mampu membuat Kiki berefleksi. Akhirnya dia bilang, iya, jadi makin lama sih terdiam. Iya sih,
Ini artinya ada proses kognitif dalam dirinya, artinya dia sedang merenung. Jadi teman-teman bisa mencermati nonverbal dia. Kalau dia berpikir, diam, berarti artinya ada sesuatu yang sedang terjadi dalam benaknya. Kemudian kita bisa tambahkan lagi. Jadi Kiki tadi mengatakan ingin segera lulus. Sementara itu Kiki sering menunda-nunda ataupun tidak ke kampus untuk kuliah. Kira-kira bagaimana hal ini bisa terjadi ke depan dengan apa yang Kiki inginkan? Atau artinya kita ingin membangun diskrepansi atau ingin menjelaskan ini ada 2 gap loh. Kamu ingin segera lulus cepat, tapi kamu melakukan ini. Menurutmu bagaimana? Bisa nggak kamu menggapai apa yang kamu inginkan? Nah, ini kalau kemudian tepat, kita dengan empatik mengatakannya, menyatakannya, ataupun menanyakannya, dengan penuh empatik, nonverbal yang penuh penerimaan dan tulus, maka itu akan mendorong Kiki berefleksi. Nah, itulah yang dinamakan teknik membangun insight. Memang di sini agak panjang, ya memang seperti itu konseling ya. Kalau ingin cepat, biasanya orang potong kompas dengan nasihat, dengan resiko, Kiki atau klien akan resisten. Contoh yang lain ini ada kasus 3, ini agak panjang ya. Ini kasus rumah tangga. Seorang suami yang ada masalah dengan istrinya, yang kemudian dia ingin bercerai. Dia berpikir bahwa keputusannya adalah bercerai. Teman-teman nanti bisa membaca sendiri di slide. Saya langsung mulai dengan ini. Jadi dari semua hal ini ya, dia menceritakan banyak hal ini, intinya adalah kemudian kita restatement, sepertinya Bapak sedang terombang-ambing ya, antara yakin untuk bercerai, tapi juga khawatir dengan konsekuensinya. Iya, kemudian klien menjawab, iya memang tidak ada aturannya yang pasti tentang ini. Iya benar. Saya belum tahu anak-anak nanti bagaimana, apa yang harus saya katakan pada mereka. Mungkin ini akan menyakitkan, nggak tahu saya. Gitu ya. Oke, jadi sebenarnya ini lebih ke anak-anak ya Pak. Gitu ya, kita perjelas. Ini mungkin kalau ini tidak dengan konseling, maka di sini udah cerita seperti ini dan dia udah bilang saya akan bercerai, mungkin kalau dengan nasihat kita bilang jangan Pak, bercerai itu berdosa atau bercerai itu dibenci oleh Tuhan. Karena di konseling kita nggak melakukan itu ya. Kita justru fasilitasi dia untuk terus bercerita. Oke, jadi sebenarnya ini lebih ke anak-anak ya Pak, yang membuat Bapak itu merasa kayak terombang-ambing antara iya bercerai atau enggak. Gitu. Dan kliennya menjawab, iya sebenarnya mereka lah yang membuat saya itu masih bertahan sampai hari ini. Oke. Jadi Bapak khawatir akan masa depan mereka. Artinya sebenarnya dari keputusan dia untuk bercerai itu, dia ada porsi dia mengkhawatirkan anak. Ini refleksi emosi ya. Kita menangkap kekhawatiran itu, kemudian kita refleksikan. Kemudian klien menghela nafas. Nah, kita juga penting untuk mengamati nonverbal seperti ini. Klien menghela nafas, klien terdiam, tatapannya bagaimana, itu akan menunjukkan apakah refleksi emosi kita itu tepat sasaran atau enggak. Kemudian dia mengatakan ini ya klien. Kita berdua tuh belum sepenuhnya aman secara finansial. Saya tahu teman saya bilang bahwa perceraian itu adalah kemiskinan yang instan. Seperti ini. Tapi di sisi lain saya juga nggak bisa berpura-pura bahwa rumah tangga saya baik-baik saja. Gitu. Oke, selanjutnya konselor refleksi emosi. Sepertinya Bapak sedang ada ketakutan ya, merasa ada yang sedang Anda takutkan ya Pak. Apakah benar demikian? Jadi dari ini ya, dari pernyataan ini kemudian kita tangkap kayaknya ada kekhawatiran, ada ketakutan. Ya, ternyata ya itu diungkapkan aja. Ternyata seperti ini jawabannya. Iya, saya mau bilang enggak, tapi sebenarnya memang iya. Kemudian terus kemudian kita refleksikan, kita eksplorasi. Jadi 3 teknik itu, refleksi emosi, restatement, dan eksplorasi, itu terus kita gunakan.
Kemudian kliennya menjawab seperti ini, ya sepertinya sangat rumit sekali. Oh ini maaf, ini konselor ya. Sepertinya situasi Bapak memang sangat rumit sekali. Bisakah Bapak ceritakan sebenarnya apa yang Bapak pikirkan ketika Bapak merasa takut? Jadi maksudnya klien khawatir dan takut itu sebenarnya memikirkan apa? Ternyata ada pikiran ini, ternyata di samping selain anak-anak, dia juga ada pikiran tentang ini, nanti gimana ngomong ke orang tua, gimana dengan keluarga besar, gimana dengan teman-teman yang melihat kami nanti, gimana dengan para tetangga. Nah, ternyata ini juga belum tereksplorasi kan. Kalau dengan nasihat ini juga nggak akan muncul. Ternyata selain masalah finansial dan anak-anak, ada kekhawatiran yang lain. Ternyata ini. Memang di Indonesia itu perceraian itu menimbulkan stigma negatif. Ya, dan itu yang biasanya banyak dihindari oleh orang-orang. Status janda, status duda itu dipandang sebelah mata oleh masyarakat, terutama yang janda ya. Kemudian dari sini kita klarifikasi lagi. Jadi sebenarnya Bapak siap nggak dengan perceraian? Ini kan di awal tadi dia sudah yakin dengan itu. Ternyata setelah kita lakukan teknik-teknik eksplorasi, parafrase, refleksi emosi, itu bisa berubah loh ya. Maksudnya bisa jadi klien akan merefleksikan kembali, benar nggak akan memutuskan itu. Nah ini penting ya. Tidak tahu saya. Oke, stop sampai di sini. Ini sebenarnya masih bisa dilanjutkan ya. Nanti misalkan kita bisa tanya, Bapak kira-kira jika tadi Bapak mengkhawatirkan anak-anak atas situasi ini, kira-kira jika saya bertemu dengan anak-anak, apa yang akan mereka katakan tentang ayah dan ibunya? Nah, itu masuk di teknik membangun insight. Tidak saya cantumkan di sini, kita akan diskusikan di pertemuan selanjutnya. Minimal di sini kita belajar bagaimana mengaplikasikan restatement atau parafrase dengan refleksi emosi dan eksplorasi. 3 teknik itu sangat penting diaplikasikan dalam konseling. Tujuannya, semua hal ini adalah membangun ruang katarsis. Kalau ruang katarsisnya bagus, maka nanti akan mudah kita dalam membangun insight klien. Dan satu lagi, jangan lupa untuk selalu menyimpulkan ya. Jadi semua diskusi itu kalau bisa di akhir sesi disimpulkan seperti apa keputusannya. Semester lalu ada pertanyaan, jadi kapan melakukan refleksi emosi dan kapan melakukan parafrase atau restatement? Ya itu tidak ada rumusnya, dialognya mengalir saja dan gunakan insting teman-teman, gunakan naluri teman-teman kapan harus parafrase, kapan harus refleksi emosi. Yang sebenarnya itu adalah sama saja ya. Intinya adalah jangan terlalu fokus di teknik, tapi fokuslah di tujuan, bahwa tujuan Anda di tahap ini adalah membangun ruang katarsis. Jika ruang katarsis itu terbangun, yang indikatornya adalah klien terus bercerita, klien merasa diterima, klien terus mengungkapkan perasaannya, yaitu berhasil, gitu ya. Kira-kira begitu. Baik, demikian materi pada pertemuan kali ini. Di pertemuan selanjutnya kita akan mendiskusikan tentang teknik membangun insight ya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di forum ya, di e-learning, di bagian forum itu ya. Terima kasih, selamat malam.